Pada hari ini kita akan belajar tema C, subtema 2, pembelajaran yang ke-1. Masih semangat ya? Siapkan diri kalian dan alat tulis kalian. Kita akan segera memulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pertama-tama coba kalian siapkan buku paket kalian halaman 62 sampai halaman 74. Pertama-tama kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Salah satu penerapannya adalah dengan pelaksanaan pemilu. Coba anak-anak simak video lagu Mars Pemilu berikut ini ya. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Anak-anak, apakah kalian tahu arti dari kata pemilu? Pemilu adalah pemilihan umum. Apakah kalian pernah melakukan pemilu? Saya yakin pasti kalian pernah. Misalnya waktu di kelas melakukan pemilihan umum untuk memilih ketua kelas dan pengurus kelas yang lain. Kalau di Indonesia, pemilu ini dilakukan untuk memilih, misalnya memilih presiden. Setelah memilih presiden, ada memilih anggota DPR. DPR itu ada DPR RI, DPRD 1 itu di tingkat provinsi, dan ada DPRD 2 anak-anak itu di tingkat kabupaten atau kota. Selain itu, pemilu juga untuk memilih gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya. Itu anak-anak. Kalau di Indonesia, biasanya pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali. Kalau tahun kemarin, tahun 2019, di negara kita itu dilakukan pemilihan presiden. Nah, pemilihan presiden akan dilaksanakan lagi besok waktu tahun 2024. Nah, pada tahun ini sebenarnya itu ada anak-anak pemilihan untuk kepala daerah. Tetapi karena masa pandemi, pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Begitu anak-anak. Ya anak-anak, setelah ini kita akan belajar mendalami tentang pemilu, bagaimana proses, tahapan, dan syarat-syarat seseorang boleh ikut dalam pemilu. Mari anak-anak, kita simak penjelasan materi berikut ini ya. Nah anak-anak, negara Indonesia ini disebut sebagai negara demokrasi ya. Apa itu negara demokrasi? Artinya sistem pemerintahannya diperoleh dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Indonesia menganut demokrasi tidak langsung, yang artinya pemerintahannya dipimpin oleh wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat ini dipilih melalui proses pemilu atau disebut dengan pesta demokrasi. Lanjut ya anak-anak, kita akan membahas tentang pemilu. Pemilu ini kepanjangan dari pemilihan umum. Apa arti pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan politik. Contohnya pilpres atau pemilihan presiden, dan pilkada pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota.
Selanjutnya kita akan tahu tentang apa tujuan dari dilakukan pemilu. Tujuan dilakukan pemilu yang pertama yaitu untuk mewujudkan demokrasi. Yang kedua adalah sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang asas-asas pemilu. Apa saja ya asas-asas pemilu ini? Bisa kita singkat untuk mempermudah kita dalam belajar ya. Luber dan jurdil. Luber itu apa anak-anak? Yang pertama, asas pemilu itu bersifat langsung. Yang kedua, bersifat umum. Yang ketiga, bebas. Yang keempat, rahasia. Dan yang kelima, jujur. Dan yang terakhir, adil. Anak-anak yang menyelenggarakan pemilu ini disebut KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dan anak-anak harus ingat, pemilu di Indonesia ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak, masih tentang pemilu. Dalam proses pemilu tentu ada calon atau kandidat yang akan dipilih atau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat agar dipilih dan mewakili rakyat dalam proses kerja sehari-hari untuk memajukan bangsa Indonesia khususnya. Nah, tentu seorang calon atau kandidat yang akan dipilih oleh rakyat tentu harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu atau syarat-syarat sebagai calon yang akan dipilih. Maka perhatikan ya, dan kalian bisa catat di buku kalian. Syarat yang pertama adalah tentu calon yang akan dipilih adalah warga negara Indonesia. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau mengakui bahwa adanya Tuhan. Seperti sila pertama Pancasila ya. Kemudian yang ketiga, mengakui dan menjunjung tinggi ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Kemudian syarat yang keempat, tentu seorang pemimpin atau kandidat yang akan dipilih harus memiliki wawasan yang luas, cerdas, mengayomi masyarakat, dan berkelakuan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, terdaftar sebagai anggota dari partai politik anak-anak. Biasanya seorang pemimpin yang mencalonkan diri dalam proses pemilu terdaftar atau memiliki partai politik yang aktif. Banyak sekali ya partai-partai di Indonesia. Kemudian yang terakhir, tentu seorang kandidat atau calon harus sehat secara jasmani dan rohani. Tidak boleh terlibat kasus kriminal, tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang. Intinya harus memberi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat. Nanti dicatat ya. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah memahami syarat-syarat sebagai calon kandidat atau yang mencalonkan diri untuk dipilih sebagai wakil rakyat, sekarang kita juga akan memahami syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh pemilih atau masyarakat umum yang akan mengikuti pesta demokrasi. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia. Ini syarat mutlak. Yang kedua, usia harus di atas 17 tahun. Yang belum tentu tidak boleh mengikuti proses pemilihan umum. Yang ketiga, memiliki kartu tanda penduduk aktif. Yang keempat, tentu terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai calon pemilih aktif. Dan yang kelima, tidak sebagai anggota aktif anak-anak baik dari TNI maupun Polri, sehingga anggota aktif TNI Polri harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum, tidak boleh berpihak kepada salah satu atau siapapun calon kandidat. Itu anak-anak syarat yang harus dipenuhi sebagai pemilih tetap. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tahap-tahap pemilu. Tahap-tahap pemilu sebagai berikut anak-anak. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih. Tahap yang kedua adalah tahap kampanye. Kampanye ini artinya serangkaian usaha atau tindakan komunikasi yang terencana
untuk mendapatkan dukungan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu proses pemilihan. Itu anak-anak arti dari kampanye. Tahap yang ketiga adalah tahap pemungutan suara. Setelah tahap ini ada tahap keempat, yaitu penghitungan suara. Lalu tahap yang kelima anak-anak adalah penetapan dan pemungutan hasil pemilu. Anak-anak, dalam tahap pemilu tadi ada yang namanya tahap kampanye. Nah, cara yang dilakukan dalam kampanye ini adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, menyampaikan visi, misi, tujuan dari calon pemimpin. Yang kedua, ada menyampaikan janji dari calon pemimpin jika nanti sudah terpilih menjadi pemimpin rakyat. Yang ketiga, membuat berbagai promosi yang menarik atau iklan supaya menjangkau dan menarik masyarakat luas. Begitu anak-anak. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tahapan-tahapan dalam pemungutan suara. Misalnya, ini saya sebagai seorang pemilih. Nah, tahap-tahapannya adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, pemilih yang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap mendatangi tempat pemungutan suara dengan membawa kartu pemilih. Nah, setelah kartunya itu diberikan kepada petugas di TPS, nanti biasanya pemilih menunggu dulu. Nah, menunggu dipanggil. Nah, setelah dipanggil, nanti yang kedua, petugas akan memberikan surat suara kepada pemilih. Setelah itu anak-anak, tahap yang ketiga adalah pemilih menuju ke bilik suara. Di sana pemilih akan membuka kertas suara tersebut anak-anak. Di kertas suara tadi akan terdapat gambar partai politik, ada foto calon pemimpin, dan ada namanya. Nah, setelah dibuka di tahap selanjutnya anak-anak, di tahap yang keempat, pemilih akan mencoblos memilih satu pilihan pemimpin yang akan dipilih. Itu di tahap yang keempat. Selanjutnya anak-anak, setelah tadi dicoblos, tahap yang kelima adalah pemilih melipat surat suara dan memasukkan ke dalam kotak suara. Itu tahap kelima. Yang tahap terakhir, tahap keenam, pemilih akan mencelupkan jarinya ke tinta. Itu sebagai tanda bahwa seorang pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Begitu anak-anak tahap dari proses pemungutan suara. Berikutnya anak-anak, setelah kalian tadi sudah belajar tentang pemilu, kita lanjutkan, kita akan membaca pidato halaman 70 sampai 71. Anak-anak membaca dengan cermat ya. Kemudian anak-anak mengerjakan tabel yang ada di halaman 72 tentang pidato yang akan kalian baca nanti. Setelah kalian tadi sudah melengkapi tabel pada halaman 72, kita akan membahas tentang menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato ini dibagi menjadi 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi pidato, dan yang ketiga penutup. Yang pertama tentang pendahuluan ini berisi apa saja ya anak-anak? Ya benar, ada di halaman 72. Pendahuluan ini berisi salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Lalu yang kedua, isi pidato berisi apa saja nak? Ya benar, isi pidato ini meliputi uraian tentang latar belakang penyampaian pidato dan tujuan dari pidato ini. Lalu yang ketiga, penutup berisi tentang kritik, saran, harapan-harapan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf serta salam penutup. Selanjutnya anak-anak kerjakan tabel halaman 72 sampai 73 tentang kerangka pidato yang sudah kalian baca tadi. Kalian masukkan kalimat-kalimatnya pada halaman 73.
Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini sampai ke refleksi dan aksi, nanti silakan anak-anak putar kembali video mengenai pembelajaran hari ini. Kemudian juga silakan nanti berlatih lagu mengenai Mars Pemilu yang di awal pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto. Nah, kurang lebih hari ini kita belajar cukup banyak. Yang pertama adalah mengenai pengamalan sila keempat Pancasila ya anak-anak. Ada nilai-nilai musyawarah, bahkan contoh sampai ke pemilu. Pemilu di sekolah ada, pemilu di negara yang kita lakukan setiap 5 tahun sekali. Itu tolong nanti dipahami ulang. Kemudian mengenai teks naskah pidato ya anak-anak, kerangka dan struktur tolong juga dipahami. Nah, nanti selanjutnya juga anak-anak akan berlatih membuat teks pidato sederhana sendiri. Jadi nanti disiapkan juga. Itu anak-anak kurang lebih pembelajaran kita hari ini. Silahkan selalu catat hal-hal penting, kemudian pelajari ulang. Dan jika mengalami kesulitan juga silakan nanti ditanyakan. Bisa dipahami ya anak-anak. Oke anak-anak, tibalah kita di bagian refleksi atau akhir pembelajaran. Jangan bosan-bosan untuk merefleksikan diri ya anak-anak, supaya kita terus dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mengetahui kekurangan kita, maka kita perbaiki di hari-hari berikutnya dan ke depannya. Refleksi ini jangan lupa selalu kalian tulis, kemudian selalu tempel dalam pohon refleksimu, supaya semakin banyak refleksi juga semakin baik memperbaiki diri kita. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat mengikuti dulu pemilu di kelas, pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, dan anggota-anggota yang lain? Apa perasaanmu kira-kira? Masih ingat ya seharusnya saat itu? Yang kedua, apa yang kamu rasakan jika terpilih sebagai pengurus kelas? Entah menjadi si olahraga, si keamanan, si kebersihan, si kerohanian, atau menjadi ketua kelas, wakil ketua kelas, dan lain sebagainya. Apa perasaanmu jika mendapat tanggung jawab seperti itu di kelas? Yang ketiga, apakah kamu sudah dapat mencermati pokok-pokok yang disampaikan dalam teks pidato? Ditulis ya. Oke, itu 3 pertanyaan refleksi. Bagian terakhir dari pembelajaran ini adalah aksi anak-anak, atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah pembelajaran ini. Yang pertama, saya akan memilih pengurus kelas sesuai hati nurani. Dalam pemilu tentu kita tidak boleh berpihak atau sampai dipengaruhi. Artinya dalam proses pemilihan apapun kita harus memilih betul-betul dengan hati nurani kita, dengan kejujuran dan rahasia. Yang kedua, saya akan bertanggung jawab apabila diberikan tugas atau tanggung jawab sebagai pengurus kelas. Dan yang terakhir, saya akan membuat pokok-pokok yang disampaikan dalam sebuah naskah pidato. Jadi akan menuliskan hal-hal penting, inti dari pidato yang disampaikan. Itu anak-anak yang akan kita lakukan dan harus kalian lakukan setelah pembelajaran ini berakhir. Terima kasih. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa catat hal penting dan pelajari materi hari ini dengan tekun ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.